Filosofi teras bab 5, mengendalikan interpretasi dan persepsi. Dalam bab sebelumnya, kita sudah diajarkan mengenai dikotomi kendali untuk menyadarkan diri secara terus-menerus bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada hal-hal di luar kendali kita. Ini adalah fondasi penting dari stoicisme. Dan dengan bisa memahami hal ini saja, maka akan sangat membantu kita mengatasi kekhawatiran sehari-hari. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional, tidak masuk akal. Walaupun prinsip ini sangat penting dalam filosofi teras untuk memandu hidup kita sehari-hari, tapi bukan satu-satunya. Saya rasa kamu juga pasti merasa masih ada sesuatu yang hilang jika hanya memahami dikotomi. Ya. Jadi, jangan khawatir. Ternyata mereka sadar kok kalau kita semua punya kekuatan spesial untuk menghadapi hidup. Dengan kata lain, Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran ada pada pikiran kita dan bukan hal-hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi berikut. Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau kantor. Mobil atau motor kita banyak kempes di jalan. Smartphone baru beli dua hari jatuh kecanya retak. Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan gitu ya, dan lain sebagainya. Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakan, dari yang sekedar menyebalkan, yang sering bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa. Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua hal itu bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain. Menurut stoicisme, peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik, tidak buruk. Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semua menjadi buruk. Gimana gitu ya? Dalam filosofi teras ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita atau impressions dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut atau representations. Kita seringkali gagal memisahkan keduanya. Pada umumnya kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian atau value adjustments dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral, tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Sebuah ilustrasi sederhana, seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan. Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras. Cara berbicara ini bagi diri sendiri adalah netral. Tapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo, dia bisa menginterpretasi si Batak dengan kasar dan pemarah. Padahal keduanya tidak benar. Bicara keras adalah impressions, fakta objektif yang bisa ditangkap indera. Tetapi kasar adalah representations, sudah ada penilaian, value adjustment subjektif. Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya. Pacar salah menyebut nama mantan. Misalnya, secara fakta kejadian ini netral. Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpersepsimu atau value adjustment sendiri atas kejadian itu. Bajingan, pacar gue belum move on dari si Jalang itu. Atau, selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya. Atau, sungguh cowok brengsek yang tidak menghargai gue, dan lain sebagainya. Perhatikan, semua pernyataan di atas adalah murni dikonstruksi di dalam kepalamu dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan. Kejadian salah satu nama mantan itu bersifat netral, bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on, atau bahwa dia cowok brengsek, atau tambahan value judgment diri kita sendiri. Maka kita coba contoh lain. Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan karena perusahaan bangkrut,
Apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena PHK karena apa yang sampai apa seperti ini? Hidup saya selalu sial, kerjaan saya nggak bisa bertahan, dan lain sebagainya. Semua itu hanya tergantung kepada judgement kita sendiri. Subbab melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek tentangmu. Ya, hanya ini kabarnya. Kabar tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai, dicelakai. Saya melihat putra saya sedang sakit, tapi tidak sedang terancam jiwanya. Karena tetaplah fokus pada impresi pertama, fakta objektif, dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu, maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Mempelajari filosofi teras menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atau representasional atas sebuah kejadian atau peristiwa. Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain sebagainya. Coba perhatikan, kalau lain kali kita berkeluh kesah, seringkali keluh kesah keluar segera setelah kejadian sebuah peristiwa. Misalnya saat kita kehilangan uang, dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis, maka dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita. Ingat perkataan Epictetus bahwa bukan hal peristiwa itu sendiri yang membuat kita cemas dan khawatir, tapi interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu atau trigger, interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi kurang lebih membuat kita menjadi manusia yang dalam keterpurukan. Dalam filosofi teras, representasi atau interpretasi akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan tanpa dipaksa atau excited. Jika kita mampu memeriksa sebuah peristiwa dan kemudian memutuskan makna yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah gak jelas. Dan itu setelah membaca quotes Marcus Aurelius di atas, saya sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi dan representasi otomatis. Gitu ya. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri, dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak macet. Langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau mengamuk, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain sebagainya, dapat disingkat menjadi STAR. Stop, think, assess, and respond. Pertama, stop, berhenti. Begitu kita merasa emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terlalu larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak time out di dalam hati. Cara ini bisa mulai dilatih dari semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi, seperti takut, khawatir, marah, cemburu, stres lainnya. Walaupun mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan, menurut pengalaman saya ini sangat bisa dilakukan. Semakin sering dilakukan, kita akan menjadi lebih efektif melakukannya. 2. Think and assess. Dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional, mampu mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi. Kemudian mulailah menilai atau assess. Apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak? Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi value judgment kita sendiri? Menggunakan filosofi teras, cara kita menilai adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, terkena macet yang tidak biasanya, ini di luar kendali kita. Kenapa gusar?
Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. 2. Mau meeting, ketinggalan file atau dokumen penting. Oke, kita bisa kesal sama diri sendiri karena terledor, sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tapi saat ini situasi sudah terjadi. Daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan untuk mencari solusi. 4. Permintaan atas 3. Respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengatasi situasi dan semoga saat ini emosi sudah sedikit turun, barulah kita memikirkan respon apa yang kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan, karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkan situasi yang baik-baik. Diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar, rasio, dan sebaik-baiknya dengan prinsip bijak, adil, dan tidak gusar. Kerangka STAR menurut saya ini bisa dipakai di situasi apapun. Tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam situasi yang dihadapi. Sekolah, pacar, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa menerapkan manfaat kerangka STAR ini. Mulai dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sel sepatu di mall, interpretasi otomatis yang dilawan adalah, aduh, kapan lagi ada sel seperti ini walaupun gue gak butuh sepatu ke 200 sekian. Sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda, sampai peristiwa hidup yang menguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir seluruh lebih baik dibanding dengan terus-menerus membiarkan ditarik ke sana ke sini oleh emosi. Dalam Discourse Epictetus berkata, jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah kepada peristiwa kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sesungguh-sungguhnya. Saya akan mengujimu terlebih dahulu. Bagi saya ini adalah teknik STAR di atas. Hampir 2000 tahun yang lalu, Epictetus juga mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak di atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkin seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik, setiap kesempatan. Stoicisme mengerti setiap dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks. Dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara, tiba-tiba disalip ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tapi bermanuver ke kanan. Pasti ada reaksi spontan kaget yang mungkin akan menyebabkan kita marah. Atau ketika kita sedang sendiri di rumah di malam hari, dan tiba-tiba terdengar suara ada sesuatu di loteng. Reaksi pertama yang terpikir mungkin takut, bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoicisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusiawi yang wajar. Tentangnya adalah apakah kita akan membiarkan representasi awal itu terus berlanjut. Ya, gue dizolimi ibu-ibu skutik, atau ada setan di loteng, atau bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri dan kemudian mengambil respon yang lebih baik. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya pasti terasa menantang, apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang reaktif dan spontan terhadap apapun yang menempa kita. Saat menulis buku ini, saya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan. Dan saya bisa katakan, semakin sering diterapkan, semakin bisa menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton. Semakin sering terlatih, maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan. Dengan kata lain, kemerdekaanmu. Tentunya kita harus realistis dengan teknik STAR, bukan amunisi ajaib, magic bullet yang mengatasi segala emosi kita, membuat kita selalu kalem luar biasa bagaikan tokoh Yoda di film Star Wars. Namun, minimal kita bukan bagaikan si koci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana saja. Stoicisme mengajarkan bahwa interpretasi ini sesungguhnya di bawah kendali kita dengan STAR.
Kita mulai berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita, sehingga tidak semudah itu diombang-ambing ke sana sini. Seperti disinggung oleh Dr. Andi SPKJ FAM di bab 1, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responnya bisa sangat berbeda, tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, ini adalah bentuk validasi dunia medis terhadap filosofi teras. Walaupun ilmu psikologi dan psikiatri mungkin belum resmi dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, para filsufis Stoa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup. Sang Buddha berkata bahwa hidup pada dasarnya penuh kesedihan, tapi bukan itu semua yang membunuh kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Kita lanjut di video berikutnya.